Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pada pagi hari ini kita melakukan bersatu hati kita mengenal Tuhan dimanapun kita berada di masing-masing di tempat masing-masing. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita berkata,
kehadiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau berkata pujian, katakan Yesus Kau kebenaran, Engkau yang menyelamatkan kami. Yesus Kau kebenaran.
membuat kita pribadi lepas pribadi semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan, semakin lagi kita mau mencari wujud Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk disirami oleh benih firman Tuhan. Kita mau dibentuk lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus.
Salam Immanuel. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia-Nya kita semua boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan baik dari Tuhan kita. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa untuk negara, pemerintah, dan rakyat Indonesia. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa yang ada di dalam sorga, sebagai umat yang beriman kepadamu, kami sungguh mengaminkan langit, bumi, laut, dan segala isinya itu adalah ciptaanmu, dan itu berarti pula alam semesta adalah kendali daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pengenalan kami akan Engkau, untuk pengenalan kami akan firman-firman-Mu. Dan kami mau berdoa, Tuhan, karuniakanlah pemerintah Republik Indonesia, seluruh komponen bangsa, serta seluruh rakyat, hati yang sungguh terbuka untuk saling membantu bagi suksesnya pencegahan virus corona. Tuhan, sungguh kami sangat-sangat membutuhkan Tuhan untuk menolong kami, negara, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia. Dan kami percaya Engkau mau tolong kami ya Bapa. Lebih jauh kami baca beberapa firman, dan kami percaya firman-Mu itu juga yang menguatkan kami untuk kami tetap teguh beriman sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Izinkan saya menyampaikan firman penggembalaan dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Yesus sebagai gembala agung umatnya. Puji Tuhan. Saya membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-25 dan seterusnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku, Yesus, berkata kepadamu, Salomo, raja besar itu, dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?
apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus memahami betul murid-murid yang baru saja mengikut Dia. Murid-muridnya mengikut Yesus dan Yesus memberitakan kebaikan, memberitakan anugerah. Orang yang sakit ditolongnya, orang yang lemah dikuatkannya, orang yang dirasuk setan dibebaskan dari rantai setan. Murid-murid menyaksikan. Mereka begitu kagum dengan Yesus. Bahkan banyak orang yang menyaksikan waktu itu terkagum-kagum dengan Yesus. Namun Yesus sangat memahami murid-muridnya. Bahwa dalam mengikut Dia, dalam belajar akan firman-firman-Nya, tidak mudah untuk murid-murid dapat memahami akan firman yang Yesus sampaikan. Di antaranya, Bapak, Ibu, Saudara, Yesus melihat murid-muridnya sebagaimana manusia pada umumnya diperhadapkan dengan berbagai situasi hidup. Situasi kebutuhan hidup dan berbagai kebutuhan lainnya. Jadi ada satu hal yang sangat-sangat mengganggu kehidupan daripada para murid-muridnya. Yesus sangat memahami itu. Itulah sebabnya Yesus berkata berulang kali, Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir apa yang kamu makan, kamu minum. Janganlah khawatir apa yang kamu pakai. Yesus memberi gambaran. Burung-burung tidak menabur, tapi dipelihara Tuhan. Yesus mengambil gambaran kembang-kembang, bunga-bunga. Dia tidak mengurus dirinya sendiri, tapi Tuhan memelihara bunga-bunga. Dan begitu indah, melebihi raja besar, pakaian kebesaran daripada Raja Salomo. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus sangat memahami bahwa murid-muridnya adalah seperti manusia pada umumnya. Sebagai manusia, ada saja yang dapat mengganggu hati, mengganggu pemikiran, ada saja kesusahan, ada saja masalah hidup yang dapat memunculkan kekhawatiran. Yesus yang sangat memahami akan hal itu, Yesus memberi petunjuk kepada murid-muridnya bahwa apa yang mereka perlukan dalam hidup ini adalah juga menjadi kebutuhan manusia pada umumnya. Perlu makan, perlu minum, perlu pakaian, perlu perumahan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua dibutuhkan oleh semua orang, semua bangsa. Bahkan
mereka yang tidak mengenal Yesus sekalipun. Sama mempunyai kebutuhan hidup. Dan dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus membawa perhatian daripada murid-murid. Tidak saya tertuju dengan segala kebutuhan yang perlu dan memang perlu dalam hidup ini. Tapi Yesus mengarahkan pandangan dari murid-muridnya, supaya pandangan murid-muridnya diarahkan ke atas, yaitu kepada Bapa yang ada di dalam sorga. Manusia tak dapat tidak dalam hidup yang dijalani dari hari ke hari, dia akan menghadapi kenyataan hidup, problema hidup dalam hidup ini. Lebih pula di hari-hari ini, dunia ini, Indonesia cukup digentarkan dengan adanya pandemi virus corona. Cukup mengganggu ketenteraman, kedamaian. Daripada kita di Indonesia ini. Tetapi sebagai umat yang sedang belajar kepada Yesus, umat yang sedang belajar akan firman-firman yang Yesus sampaikan, yang satu waktu firman itu belum cukup cepat untuk dimengerti, belum cukup cepat untuk dipahami. Tapi Yesus mau berbicara. Yesus mau berbicara. Supaya kiranya murid-murid menaruh perhatian kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Menaruh perhatian untuk firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan Yesus berupaya untuk menjelaskan pada murid-murid supaya mereka dapat memahami dan akhirnya dapat mengamenkan, ya, apa yang Yesus firmankan itu baik buat mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Manusia umumnya dia hidup dari segala kebutuhan di dunia ini, untuk memenuhi kebutuhan di dalam dunia ini. Tetapi Yesus membawa kepada suatu perspektif yang lebih maju dalam murid-murid untuk bisa berpikir, dan dengan berpikir maka dia beriman. Dan dengan dia beriman, maka dia akan mengalami apa artinya firman Yesus kepada mereka sebagai murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut bersyukur. Kita patut berterima kasih. Sebab Yesus melalui Alkitab mengingatkan kita. Yesus melalui firman-Nya berbicara kepada kita, mengingatkan akan firman-firman-Nya, khususnya dalam hal ini. Maka Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, jangan khawatir, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lain yang menjadi kebutuhan untuk hidup yang sangat diperlukan, maka Tuhan akan
Itu berarti Yesus mau supaya manusia dalam hidupnya dari hari ke hari mempunyai keterhubungan dengan Bapa di surga, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Tuhan yang Maha Baik. Dalam segala situasi hidup yang dijalani dari hari ke hari, maka tempatkanlah Tuhan, pencipta alam semesta dan isinya. Tempatkanlah Tuhan, juru selamat, penolong dalam hidup kita. Maka kita menempatkan hal itu, hal yang menggoncangkan kehidupan iman, dapat teratasi. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa. Misalnya dalam pasal 6, Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, doa yang diajarkan oleh Yesus ini memberi petunjuk bahwa datang kepada Tuhan Bapa di dalam sorga, maka ada jalan keluar yang Dia berikan. Ada jalan kelepasan yang Dia berikan. Ada jalan pertolongan yang Dia berikan. Kita percaya Yesus itulah jalan. Dialah kebenaran. Dialah hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Bapa di surga kecuali melalui Yesus. Di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Bapak, Ibu, Saudara, sebab itu kita mau menjadi umat yang selalu mau belajar kepada Tuhan. Mau belajar kepada Yesus. Melalui firman-Nya ada pembelajaran berharga buat kita. Bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang Maha Baik, yang mau menolong kita, sehingga hidup yang kita jalani dari hari ke hari, walaupun ada pergumulan yang berat, walaupun ada tantangan yang berat, kami percaya Tuhan Yesus kuatkan kita. Tuhan Yesus oleh Roh-Nya yang kudus mampukan kita. Tuhan Yesus beri hikmat. Tuhan Yesus beri kecakapan. Bagaimana kita bisa membawa diri pribadi kita masing-masing. Baik pribadi kita ke hadapan Tuhan. Baik pribadi kita di hadapan sesama kita manusia. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi umat yang senantiasa mau terbuka hati, menerima petunjuk Tuhan, petunjuk firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di dalam sorga, Engkau tahu banyak kekhawatiran melanda umat manusia, melanda Indonesia. Juga kekhawatiran itu sangat mungkin juga melanda umat beriman
Itulah sebabnya Engkau Yesus menyampaikan firman-Mu. Jangan khawatir. Dan Engkau memberi jalan keluar. Engkau memberi petunjuk. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari Tuhan. Cari Yesus. Cari kebenaran Tuhan. Cari firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu menerangi hati pikiran kami. Firman-Mu memberi ketenangan. Firman-Mu memberi kedamaian. Firman-Mu memulihkan. Firman-Mu menguatkan. Dan firman-Mu mengadakan keajaiban. Sebab firman-Mu itulah Engkau Yesus sendiri. Engkau Tuhan, pencipta alam semesta dan segala isinya. Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat, penolong umat manusia. Terima kasih banyak Bapa Sorga. Untuk kesempatan sejenak kami mengambil perenungan, mengambil pembelajaran. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau berkarya besar pada tiap pribadi kami yang mendengarkan pembacaan firman dan perenungan firman ini. Dan kami percaya Roh Kudus terus menghidupkan akan kebenaran firman dalam hati kami, dalam pikiran kami. Roh Kudus terus Engkau kokohkan iman kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami bersyukur, kami amenkan bahwa daripada-Mu Yesus Kristus datanglah anugerah, datanglah pertolongan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap maju dalam iman, dalam berbagai pergumulan dan tantangan hidup. Kita percaya Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, menyertai, menolong kita semua. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Amin. Demikianlah ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.